khususnya bagi seorang istri, keadaan memiliki suami lebih baik daripada tidak memiliki suami. Subhanallah. Ya. Ikhwani fillah. Hubungan rumah tangga ya yang sudah terjalin, dua insan yang sudah menjalin cinta dan pernah terjalin cinta, apalagi sudah ada buah cinta dari anak-anak, Masya Allah. Ya, hubungan rumah tangga memang hubungan yang tidak lurus 100%. Pasti ada ya gelombang-gelombang. Pasti ada goyang-goyang, trouble dalam rumah tangga. Maka subhanallah, kedua-duanya harus bijak. Ya, memikirkan maslahat yang lebih besar daripada hawa nafsu yang diinginkan. Ya, maslahat yang lebih besar daripada hawa nafsu. Maslahat yang lebih besar apa? Terjalinnya hubungan yang kuat yang sudah dibangun. Ya, seorang wanita, maka rumah tangga tidak akan pernah bebas dari ujian dan cobaan. Maka kedua sejoli ini harus betul-betul kuat dan bijak. Dan terkadang kita harus mengurungkan ego kita untuk mempertahankan, yaitu bahtera rumah tangga agar senantiasa bisa berjalan dengan baik. Saling memaklumi, saling memaafkan. Menghindari sebab-sebab yang membuat kita ya bersengketa dan marah di rumah tangga. Ketika sudah mulai ada percikan-percikan, kita padamkan. Ketika sudah muncul besar percikan tersebut, ya sudah, kita redakan, saling memaklumi, saling memaafkan. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ditambah lagi Allahu Akbar, apalagi bagi wanita. Ya, mungkin ketika punya suami, apalagi suaminya ya tadi itu, terkadang kita ketika sebelum punya suami ingin punya suami. Lalu kita dapatkan seorang laki-laki yang mungkin terhormat, kita hormati. Tapi ketika sudah menjadi suami, karena hubungannya sudah dekat, terkadang rasa hormat itu kurang. Baik daripada seorang istri kepada suami atau sebaliknya. Padahal agama menjaga kehormatan keduanya. Ya, menjaga kehormatan istri, menjaga kehormatan suami, bahkan suami ada surga atau nerakanya. Dan ingatlah bahwasanya khususnya bagi seorang istri, keadaan memiliki suami lebih baik daripada tidak memiliki suami. Mungkin sekarang ketika memiliki suami merasa tidak punya harga suaminya. Atau aku bisa bebas kok. Aku bisa lebih leluasa, aku lebih bisa bekerja sendiri. Wallahi. Ya. Keberkahan dengan rumah tangga, ikhwan. Seorang wanita berkahnya dengan keluarga. Seorang laki-laki berkahnya dengan istrinya. Seorang wanita berkahnya dengan suaminya. Mungkin sekarang sumbu pendek. Berpikir kalau aku lepas dari suamiku, aku bisa A dan B dan C. Wallahi, tidak demikian. Seorang wanita memiliki suami lebih baik daripada tidak memiliki suami. Ya, memiliki suami, berumah tangga lebih baik. Namun tentunya sabar, karena dalam memang rumah tangga, bahkan setan yang paling gagah dikasih tuh mahkota oleh pimpinannya, setan yang mampu memisahkan istri dari suaminya, suami dari istrinya. Lihat, setan sekarang sedang berjalan. Ya sudah, subhanallah. Ketika lihat suami ada satu kebaikan, ada satu keburukan, maka jangan dilihat keburukannya itu saja. Di sana kebaikan-kebaikan yang lain. Masya Allah. Dari situ kita akan mengatakan, alhamdulillah aku punya suami. Walaupun ya, tidak ada manusia yang seperti malaikat. Ketika istri memiliki keburukan, nah jangan hanya dipandang keburukannya saja. Di sana ada kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sehingga kita mengatakan, alhamdulillah aku punya istri. Ya, semua kekurangannya kita terkadang nutup mata. Ya, kita terkadang sudah dimaklumi, sudah kita katakan maafkan. Sambil kita sedikit-sedikit perbaiki. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tentunya dari sisi suami, tidak apa-apa, sampaikan nasihat. Kalau memang ya perbuatan tersebut marah, lalu diam itu dari dari perkara yang tidak seyogianya dia marah, sampaikan. Tapi terkadang marah yang wajar juga dari suami. Maka kita harus memaklumi kenapa dia marah. Jangan malah kita
jangan sekedar kita ingin melanggar tapi tidak siap dimarahi. Ya, ingin kita melakukan pelanggaran dimarahi tidak mau. Ini juga bukan seorang sikap yang baik. Ya, maka ma'asyarakumullah, seorang wanita ya jangan sumbu pendek. Bentar-bentar minta cerai, bentar-bentar minta cerai. Apa yang disebutkan tadi bukan alasan untuk minta cerai. Apalagi tadi tidak mukul suaminya. Ya sudah, jadilah wanita yang ketika suaminya diam, bagaimana caranya supaya kembali riang. Itu yang saya punya, bukan minta cerai. Bagaimana ya supaya suaminya riang. Insya Allah kalau riang duitnya juga keluar tuh. Jangan senyumnya, duitnya keluar. Kadang-kadang suami tidak ada dengan kita gara-gara kita istri. Ya, maka sudah. Jadilah maka dalam sebuah hadis, subhanallah, untuk menjalin rumah tangga, ya, terkadang kata Nabi SAW, suami yang salah, istri tetap yang minta maaf. Karena Allah tahu dan Rasul tahu bagaimana suami itu pemimpin. Pemimpin tidak mudah minta maaf. Itu perangai itu. Ya, pemimpin itu tidak mudah minta maaf dan dia memiliki sikap kepemimpinan. Walaupun tentunya tidak seyogianya demikian, tapi itu tabiat sudah. Maka harus diimbangi oleh seorang wanita yang paling baik yang sering mengucapkan dua kalimat syukron wa afwan. Para umat, para ibu-ibu, para istri-istri, wallahi wanita yang senantiasa yang paling baik, wanita yang suka mengucapkan syukran, jazakallahu khair kepada suaminya dan afwan, minta maaf. Mintalah maaf. Bisa meriangkan suaminya, bisa menyegarkan kembali suaminya. Insya Allah duitnya keluar tuh. Tapi bukan niat itu ya. Ya, kasih sayangnya akan ada. Ayo rangkul. Bukan malah minta cerai. Dan apa yang Anda tanyakan bukan sebab Anda untuk minta cerai. Dan ingat hadis Nabi SAW. Ayyuma mura'atun talabat min zawjiha talaqat. Lam yurih ra'ihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, tidak akan pernah mencium bau surga. Jangan mudah-mudah minta cerai.